Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua di rumah? Kak Puspa, apa kabar Sehat. hari ini? Puji Baik, Kak Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita? Sukacita? Sukacita, bagus. Nah, sekarang kita akan beribadah IMPA. Walaupun lewat online, Kak Beta tetap berharap adik-adik tetap penuh sukacita. Nah, sekarang kita akan nyanyi ya Kak Puspa ya? Iya, betul. Kita mau nyanyi, yuk adik-adik yang di rumah kita semuanya berdiri. Berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi lagu apa Kak Puspa? Pasti kalau adik-adik yang rajin sekolah minggu pasti tahu lagu Allahku besar. Nah, kita akan pujikan lagu itu. Semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Sekali lagi ya adik-adik. Sekali lagi. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Nah, adik-adik, kita udah nyanyi, Kak Puspa kita udah nyanyi. Sekarang kita mau berdoa dulu ya. Masih tetap berdiri, kita doa dulu ya. Yuk, doa pembukaan nanti dibawakan oleh Kak Puspa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucapkan terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, juga karunia kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu sampai hari ini Tuhan. Dan pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang berkumpul, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah PA. Walaupun Tuhan, kami anak-anak masih harus tetap beribadah di rumah karena adanya pandemi, tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga selesainya, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kak Puspa. Sama-sama. Nah, adik-adik boleh duduk, tapi setelah sambil duduk kita boleh nyanyi lagi ya. Tetap semangat nyanyinya. Kita mau nyanyi lagu KC nomor 20. Tahu nggak KC nomor 20 lagu apa? Bapak
di surga. Bapa di surga. Oke. Tahu kan lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Sekali lagi ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, kita udah nyanyi nih Kak Puspa. Sebentar lagi adik-adik kita mau mendengarkan firman. Kita siapin hati kita. Kita mau berdoa dulu ya sebelum pembacaan dan pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kak Puspa. Silakan Kak Puspa. Terima kasih Kak Beta. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Semua adik-adik yang manis, duduk yang manis. Semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon petunjuk kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kau buka pintu hati, telinga adik-adik kami Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan bisa diterima adik-adik kami di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Dan terlebih-lebih mereka bisa mengaplikasikannya dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dan tak lupa hamba minta petunjuk dan tuntunan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ini sebagai pelayan Tuhan, sehingga dapat menyampaikan kebenaran Tuhan dengan baik, sehingga bisa diterima adik-adik kami ya Tuhan dengan baik di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan penyampaian firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesainya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Jadi, Kak Puspa akan mengambil ceritanya dari kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Ya, jadi adik-adik, Yesaya 30 ayat 18 sampai dengan 26. Nah, di situ judulnya adalah janji keselamatan bagi Sion. Nah, jadi adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa baca di rumah. Nah, kalau adik-adik yang belum bisa membaca, cukup memperhatikan saja ya adik-adik. Nah, tapi sebelum Kak Puspa menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan nonton video dulu. Kak Puspa akan putarkan video singkat seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Nah, kita saksikan videonya bersama-sama ya adik-adik.
Murah. Mama ngerti gak sih perasaan aku? Aku bosan hidup miskin. Kok barang kita hilang semua, Pak? Apa? Apaan sih Bapak ini? Apa sih Bapak ini maksudnya? Bapak beli nasi, makan dulu. Berangkat, Kak.
Adik-adik semua sudah lihat videonya kan? Nah, Kak Puspa mau tanya, tadi di video tadi menceritakan tentang apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, betul. Ceritanya tentang seorang bapak. Bapaknya itu punya kekurangan adik-adik. Ayahnya tidak bisa berjalan dengan sempurna. Dan ayahnya cuma seorang supir bemo yang pendapatannya tidak besar mungkin seperti orang tua yang lain yang sukses. Nah, dia mempunyai seorang anak perempuan. Nah, anak perempuannya ini dia malu karena punya ayah yang cacat dan hanya seorang supir bemo. Nah, tapi walaupun anaknya malu, ayahnya tetap menyayangi anaknya. Dia tidak pernah membenci anaknya, walaupun anaknya malu karena ayahnya cuma seorang supir bemo. Karena begitu sayangnya ayahnya, dia tetap menjemput anaknya. Dia tetap bekerja keras untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Sebisa mungkin, apapun dia kerjakan, mau panas terik, hujan badai, ya kan, dia tetap bekerja keras demi memenuhi kebutuhan anaknya. Tapi adik-adik tahu nggak dari cerita itu, apa yang dilakukan anaknya? Dia tidak menghargai kerja keras ayahnya. Dibelikan makan, makannya dihambur begitu saja, ya kan? Saat ada teman-temannya, dia malu kalau dijemput sama ayahnya. Pokoknya semua yang dilakukan ayahnya itu tidak pernah dihargai. Karena hidup mereka susah, orang tuanya susah. Nah, tapi di akhir cerita apa yang akhirnya ayahnya lakukan? Ayahnya menjual apa yang mereka punya untuk memberikan sesuatu buat anaknya, supaya anaknya nggak malu dengan teman-temannya, adik-adik. Nah, itulah pengorbanan seorang ayah. Itulah kasih sayang ayah kepada anaknya. Akhirnya anaknya bisa punya sepeda motor. Akhirnya anaknya bisa punya tas yang bagus, punya handphone yang bagus, ya kan? Tapi apa di akhir cerita itu? Semua itu percuma karena dia harus kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Kasih sayang ayahnya akhirnya hilang karena ayahnya sudah tidak ada. Nah, itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel. Nah, sebelum mereka dikirim ke pembuangan, adik-adik, mereka hidup tidak benar. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Contohnya, hidup mereka yang tidak benar adalah mereka menyembah berhala. Jadi mereka membuat berhala dari perak dan dari emas itu untuk memuaskan mereka. Nah, jadi mereka bukan menyembah Tuhan, tapi mereka membuat berhala untuk mereka.
Nah, akhirnya Tuhan marah atas ketidaksetiaan bangsa Israel. Iya, masa sih udah Tuhan kasih kehidupan yang baik, Tuhan sudah penuhin apa yang menjadi kebutuhan mereka, tapi mereka berlaku tidak setia. Mereka tidak menyembah Tuhan, malah menyembah berhala. Nah, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel. Ya, akhirnya terjadilah serangan oleh bangsa Asyur. Mereka diserang oleh bangsa Asyur. Akhirnya mereka ketakutan adik-adik karena diserang oleh bangsa Asyur. Nah, tapi saat mereka ketakutan, mereka bukan minta pertolongan pada Tuhan. Mereka malah minta pertolongan dari bangsa Mesir. Mereka bukan datang berdoa minta pertolongan sama Tuhan. Mereka malah minta bantuan sama bangsa Mesir. Nah, akhirnya itu yang membuat Tuhan semakin marah. Nah, akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan mengirim mereka ke pembuangan. Nah, di sanalah hidup mereka susah. Nah, tapi adik-adik, Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan selalu melindungi umatnya. Tuhan akan selalu menyelamatkan umatnya. Itu semua Tuhan lakukan karena Tuhan sangat mengasihi umatnya. Kasih Tuhan itu sangat besar buat umatnya. Nah, jadi walaupun bangsa Israel dalam masa hukuman, tapi Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menjaga mereka. Tuhan tetap mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Nah, jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu menghukum umatnya ataupun menghukum kita itu bukan karena Tuhan Yesus benci. Nah, tapi Tuhan lakukan itu karena Dia sangat mengasihi kita. Dia pengen kita bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih baik. Kita bisa berubah dari hidup yang tidak benar kepada hidup yang benar. Dari yang tidak dengar-dengaran sama Tuhan, jadi dengar-dengaran sama Tuhan. Yang tidak mengandalkan Tuhan, jadi mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, jadi di balik hukuman Tuhan, itu karena Tuhan semata-mata ingin kita jauh lebih baik. Dia mendidik kita. Jadi di balik marahnya Tuhan, Dia mengisi dengan didikan. Didikan supaya kita berbalik dari hal yang salah kepada hal yang benar. Nah, begitu juga orang tua kita. Jadi mungkin papa, mama kita sering marah kalau kita melakukan kesalahan. Tapi itu bukan karena orang tua benci, tapi karena orang tua sangat mengasihi kita. Dia pengen kita bisa berubah jadi orang yang jauh lebih baik, jadi orang benar. Nah, jadi di sini diceritakan tentang kasih Allah yang tidak berkesudahan, adik-adik. Ya, walaupun berkali-kali bangsa Israel menyakiti hatinya, walaupun berkali-kali mereka membuat kesalahan, dan berkali-kali juga mereka dihukum, tapi apa? Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menepati janjinya, adik-adik. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada umatnya, kepada Israel, kepada adik-adik, kepada kita semua. Nah, jadi adik-adik, jangan pernah marah kalau adik-adik dihukum. Ya, itu semua dilakukan supaya adik-adik menjadi lebih baik. Adik-adik bisa berubah. Dan jangan jadi orang yang tidak taat, adik-adik. Ya, harus taat dan setia, dan yang paling penting itu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Nah, jadi dari inti penyampaian firman Tuhan hari ini dan dari film yang boleh kita tonton tadi, di situ Tuhan berpesan bahwa Dia sangat mengasihi kita, anak-anaknya sampai sekarang. Walaupun Dia mengizinkan kayak seperti sekarang ya, walaupun Dia mengizinkan pandemik terjadi, corona boleh ada, hadir di Indonesia maupun di negara manapun, tapi apa? Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tetap memberikan kita kesehatan sampai sekarang, ya kan? Walaupun ada yang beberapa terserang, tapi Tuhan memberkati apa? Dokter yang merawat, ya kan? Semua suster yang merawat. Tuhan berikan kita kekuatan untuk bisa melawan virus yang ada, sehingga kita bisa jadi sembuh. Ya, adik-adik. Nah, mungkin pandemik ini boleh Tuhan izinkan supaya kehidupan kita bisa jauh lebih baik lagi. Yang biasanya cuci tangan, sekarang lagi rajin cuci tangan. Ya, yang kemarin suka kumpul-kumpul sampai larut malam, sekarang lebih banyak di rumah, kumpul dengan keluarga kita. Itu semakin memperkerat kasih di antara kita. Nah, jadi adik-adik, melalui pengajaran hari ini, itu membuktikan Tuhan ingin memberitahukan kepada adik-adik bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dan Tuhan mau supaya kita juga mengasihi dan bisa menghargai, menyayangi orang tua kita seperti Allah juga mengasihi kita semua. Nah, oke adik-adik. Nah, sekian penyampaian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa terapkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke adik-adik, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa atas bimbingan dan tuntunan Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk mengasihi dan mengajarkan kami untuk lebih mengenal bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Walaupun Kau mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami, walaupun Engkau menghukum kami Tuhan, tapi itu semata-mata karena Tuhan sangat mengasihi kami. Engkau ingin kami menjadi orang yang jauh lebih baik. Engkau ingin kami berbalik ya Tuhan dari hal yang salah, berbalik kepada Engkau dengan hal-hal yang benar Tuhan. Ajar kami agar kami semakin mengerti ya Tuhan bahwa kasih sayang Tuhan kepada kami tidak pernah berkesudahan sampai kapanpun. Kasih Allah begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dan setia Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, kami tidak putus-putusnya berdoa Tuhan, memohon kepada-Mu. Di tengah pandemik yang ada Tuhan, kami terbatas untuk beraktivitas. Hidup kami mungkin banyak dilanda kesulitan Tuhan dengan kondisi yang ada. Tolong mampukan kami Tuhan untuk bisa menjalankan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan agar selalu menggantungkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa juga Tuhan buat Bunda kami Tuhan, Bunda Elka yang sekarang masih dalam pemulihan dan perawatan Tuhan di Samarinda. Kiranya Kau yang memberkati Bunda Elka Tuhan dalam masa pemulihannya dan masa pengobatannya. Kau berkati obat yang diminum, Kau berkati juga tindakan medis apapun Tuhan yang dilakukan. Kau berkati juga para dokter Tuhan yang merawat, sehingga melalui jamahan tangan Tuhan Bunda Elka bisa disembuhkan, bisa dipulihkan seperti sedia kala, sehingga dapat bersama-sama melayani, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah PA Tuhan. Berikan Bunda Elka selalu kesehatan dan kekuatan untuk bisa melawan penyakitnya, sehingga Bunda Elka bisa pulih lagi seperti sedia kala. Dan ajar kami menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan dari Kak Puspa. Makasih ya, Kak Puspa. Sama-sama, Kak Beta. Nah, firman yang kita dengarkan, gak hanya kita dengarkan, tapi kita harus lakukan. Nah, tadi tentang apa adik-adik? Ingat gak? Tentang kasih Allah. Kasih Allah. Nah, Kak Puspa, adik-adik, ingat gak? Ini minggu pertama di bulan apa? Desember. Biasanya di akhir-akhir bulan Desember, tanggal 25 kita merayakan apa? Natal, kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus adalah bukti nyata bahwa kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Hidup Kak Beta, hidup Kak Puspa, hidup adik-adik, dan hidup semuanya. Nah, Kak Puspa, kita udah masuk pada akhir ibadah kita ya. Adik-adik, kita mau tutup dengan lagu Besarlah kasih Bapakku. Ya, pasti adik-adik tahu ya. Iya, Kidung Ceria nomor 22, besarlah kasih Bapakku. Oke, kita pujikan bersama-sama ya adik-adik. Sudah berada pada akhir ibadah kita mau tutup dalam doa ya Kak Puspa. Ya. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Engkau boleh menyertai kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau boleh berikan buat kami. Kiranya firman yang kami dengarkan dapat kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau masih berikan buat kami. Walaupun saat ini kami masih tetap belajar di rumah, bermain di rumah, melakukan segala sesuatunya di rumah saja, tapi kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa ada, kasih-Mu selalu ada buat kami, yang selalu dapat kami rasakan. Ya Tuhan, tolong berkati aktivitas kami selanjutnya. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan sertai, Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa. Ini kami dengan doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Puspa, jangan pernah lupa mau ngucapin apa ya sama adik-adik ya. Oke. Nah, Kak Puspa sama Kak Beta dan seluruh pelayan tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya untuk mengingatkan kepada adik-adik tentang pentingnya protokol kesehatan di tengah pandemi sekarang. Jadi, misalnya adik-adik ini terpaksa banget harus keluar rumah, ya kan? Anjurannya sekarang belajar di rumah, semuanya di rumah. Tapi kalau terpaksa banget harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Nah, dan rajin-rajin adik-adik untuk selalu cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya kan? Dan selalu jaga jarak, ya. Jangan sering kumpul-kumpul ya adik-adik ya. Nah, dan yang paling penting dan paling vital, jangan lupa berdoa adik-adik, ya, bersekutu sama Tuhan. Oke, semoga kita sehat-sehat selalu, kita bisa merayakan Natal, kita bisa melewati tahun baru. Ya, semuanya bisa berjalan dengan baik dan walaupun di rumah saja, walaupun harus di rumah saja, tetap tapi tetap sukacita.
Sampai ketemu lagi adik-adik. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. It's so undeniable.